Media Korea Selatan akui penyesalan membuang Sintayong pada tahun 2018 lalu. Bahkan timnas U23 Korea Selatan tersebut harus menanggung malu usai menerima kekalahan dramatis menghadapi timnas Indonesia U23 kemarin. Nasionalisme Sintayong diuji. Sintayong membawa timnas Indonesia U23 melaju lebih jauh di ajang Piala AFC U23 2024. Melewati fase grup yang diisi tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Qatar, timnas Indonesia mampu lolos ke fase knockout setelah finish di posisi kedua grup A dengan perolehan 6 poin. Ya, meski timnas Indonesia merupakan tim debutan di ajang Piala AFC U23 tahun ini, tim asuhan Sintayong itu mampu mengalahkan tim sekelas Australia dan membantai Yordania, hingga akhirnya bertemu Korea Selatan di babak perempat final. STY sendiri mengaku tidak ingin menghadapi negaranya sendiri. Namun kemenangan tipis Korea atas Jepang di fase grup membuatnya memuncaki klasemen grup B dan harus menghadapi timnas Indonesia di perempat final. Permainan Indonesia bikin Korea kewalahan. Pertandingan menghadapi Korea kemarin malam, secara statistik timnas Indonesia lebih unggul dari sisi serangan. Tercatat tim Garuda Muda melesatkan 21 tembakan berbanding 8 tembakan dari timnas Korea Selatan. 2 gol Rafael Struijk membawa timnas Indonesia unggul lebih dulu di babak pertama. Korea pun akhirnya mampu menyamakan kedudukan di penghujung babak kedua. Hingga setelah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, kedua tim tak mampu menciptakan 1 gol pun hingga harus dilanjutkan dengan adu penalti. Melalui adu penalti yang sangat dramatis, timnas Indonesia pun akhirnya mendapat kemenangan setelah Hernando Ari mampu menepis tembakan penendang ke-11 Korea Selatan. Hasil itu sekaligus membawa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal untuk pertama kalinya dan memulangkan Korea Selatan lebih awal. Penyesalan Korea Selatan buang Sintayong. Menunggangi timnas Indonesia sejak 2019 setelah dibuang negaranya sendiri karena gagal melangkah lebih jauh di ajang Piala Dunia 2018 lalu, kinerja Sintayong menjadi sorotan di negaranya. Ya, seperti kita ketahui, timnas Indonesia di level senior dan kelompok umur merupakan timnas yang tak diperhitungkan beberapa tahun belakangan. Jangankan di level Asia, di ASEAN saja timnas Indonesia tak mampu bicara banyak dan selalu kalah saing dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Melihat perkembangan yang terus diperlihatkan dan sejarah yang begitu banyak diukir STY bersama timnas Indonesia membuat Korea merasa menyesal telah membuangnya. Hal itu diungkapkan Footballis, salah satu media kenamaan Korea. STY adalah talenta yang kami lewatkan dengan terburu-buru. Di sisi lain, Indonesia mempercayakan Sin untuk menangani tim senior dan kelompok umur. Itu adalah pilihan yang tepat untuk sebuah tim yang tak diunggulkan dan salah satu bukti komitmen yang tulus untuk mengembangkan permainan, ungkap media tersebut. Korsel puji dan berharap STY kembali. Membawa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal AFC U23 dan memulangkan salah satu favorit juara Korea Selatan membuat nama Sintayong menjadi pembicaraan di negaranya. Taktik dan caranya membangun skuad Garuda menjadi fokus mereka usai dikalahkan tim yang diasuh oleh warga negaranya sendiri. Taktik Sintayong pada hari itu adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Formasi 3-4-3 Indonesia membuat kedua bek sayap yang berada di udara. Ini adalah taktik yang sangat sesuai dengan sepak bola modern dan efektif untuk menstabilkan lini belakang sembari mengalirkan bola ke depan secara bertahap ke lini serang. Tak hanya puji taktik dari STY,
Media Korea juga singgung STY yang mengalahkan negaranya sendiri. Shin menggambarkan pertandingan perempat final melawan negaranya sendiri seperti mata pisau dua sisi. Dan benar, Korea Selatan kalah dari tim yang diasuh pelatih yang pergi meninggalkan Korea 6 tahun lalu. Bukan saja masalah hasilnya, tapi juga isi dari kekalahan tersebut. Keberhasilan STY bersama timnas Indonesia telah memberikan banyak pelajaran untuk dipikirkan Korea Selatan untuk kedepannya, tulis media tersebut.